Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diana Putri dengan NPM 19160013 dari Prodi PGSD 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan observasi saya tentang tugas akhir mata kuliah observasi pembelajaran yang saya lakukan di SD Negeri 20 Tulang Bawang Tengah pada kelas 1. Yang pertama ada observasi pembelajaran. Observasi pembelajaran merupakan sebuah aktivitas untuk mengumpulkan sebuah informasi ataupun data-data yang berkaitan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Kemudian proses dalam mendapatkan informasi-informasi tersebut haruslah objektif, nyata, serta dapat dipertanggungjawabkan. Observasi juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Kemudian yang kedua ada tujuan observasi pembelajaran. Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut juga didasari atau dilandasi oleh objek target yang telah menjadi sasaran yang ditentukan. Kemudian diantaranya ada tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama ada mempelajari setting yang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, dan orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Kemudian mendeskripsikan makna kejadian yang telah dilihat dari perspektif ketika mengamati sesuatu. Kemudian yang ketiga, menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan. Kemudian yang keempat, menggambarkan objek dan segala sesuatu hal yang berhubungan melalui pengamatan panca indera. Kemudian yang kelima, ada mendapatkan data atau informasi dari pengamatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada ruang lingkup observasi pembelajaran. Untuk SDN Negeri 20 Tulang Bawang Tengah, salah satu dari ruang lingkup observasi pembelajaran ini adalah kelas, guru, dan siswa. Kelas merupakan suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Observer melakukan pengamatan dengan membaur pada saat kegiatan pembelajaran dengan metode yang digunakan di mana observer tidak terlibat secara langsung dalam pembelajaran, namun pada saat tertentu masuk dalam kegiatan pembelajaran untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kemudian, kedudukan observer dalam kegiatan pembelajaran adalah melakukan pengamatan secara mendetail terhadap aktivitas guru dan siswa, serta mencatat hal-hal yang terkait dengan hasil pengamatan. Keterlibatan observer dalam kegiatan pembelajaran dilakukan seminimal mungkin agar tidak mempengaruhi arah proses pembelajaran yang mengacu pada teori tertentu. Untuk melengkapi hasil pengamatan yang belum tercover selama pembelajaran berlangsung, observer mengajukan pertanyaan setelah kegiatan pembelajaran selesai, baik kepada guru maupun siswa. Kurikulum dan perangkat yang digunakan guru. Kurikulum merupakan niat dan harapan yang digunakan dalam keadaan ataupun bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum ialah rencana suatu pembelajaran demi menunjang dan mencapai tujuan pembelajaran. Pada saat observasi, observer mendapatkan data bahwa SD Negeri 20 Tulang Bawang Tengah telah menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menggantikan kurikulum 2006. Kemudian perangkat pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyediaan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada strategi pembelajaran guru. Strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru di SD Negeri 20 Tulang Bawang Tengah yaitu menggunakan strategi ceramah dan penugasan. Dengan guru menjelaskan materi pembelajaran pada hari itu, kemudian siswa diminta untuk mengerjakan ataupun menyimak apa yang dijelaskan oleh guru, kemudian membuat resume tentang materi tersebut. Dengan menggunakan strategi ini, siswa menjadi lebih aktif dan mampu berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Untuk membangun semangat siswa, guru juga menerapkan belajar sambil bermain, yang bisa dimulai dengan menyusun gambar-gambar dan bernyanyi.
Selanjutnya ada pemanfaatan iptek dalam pembelajaran. Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat dan menarik untuk dinikmati di kalangan anak-anak ataupun dewasa, bahkan ada sebagian sekolah dasar menyediakan beberapa teknologi dalam proses pengajaran. Dengan pemanfaatan teknologi sebagai inovasi yang dilakukan oleh guru, dapat diyakini proses pembelajaran ataupun proses belajar mengajar akan lebih menarik dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jika teknologi digunakan atau dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, proses belajar mengajar bisa dimaksimalkan. Iptek merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Contoh iptek itu sendiri yaitu televisi, radio, komputer, internet. Pemanfaatan internet sangat diperlukan siswa dan guru di SD Negeri 20 Tulang Bawang Tengah ini pada saat sekolah daring. Pembelajaran daring berfungsi sebagai penghubur antara peserta didik dengan guru dengan menggunakan jaringan internet yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Media daring yang digunakan subjek peneliti adalah bermacam-macam, di antaranya WhatsApp, Classroom, dan Zoom ataupun Google Meet. Kemudian yang selanjutnya ada pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Kegiatan ini diharapkan siswa dapat mampu mengembangkan karakternya dalam berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan untuk mengembangkan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Kemudian, kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya. Untuk SD Negeri 20 Tulang Bawang Tengah pada saat ini belum menerapkan kembali kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler dikarenakan masih dalam masa pandemi COVID-19. Sebelumnya di SD Negeri 20 ini memiliki ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan pada hari Minggu dan tari pada hari